Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, puji Tuhan. Hari ini mari kita bersyukur hanya oleh karena anugerah Tuhan kita masih dapat berjumpa, di mana kita sebentar akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan di hari ini, saya beri tema hati-hati imanmu jangan goyah. Nah, mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itu sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, Rasul Paulus benar-benar sangat mencemaskan keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya ketika Paulus melihat Timotius tiba di Athena, maka Paulus segera mengirim Timotius untuk mengunjungi jemaat yang ada di Tesalonika, agar ia menguatkan hati mereka dan menasihatkan akan apa yang namanya iman di antara jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, saudara, sungguh luar biasa. Tahukah Anda, jemaat di Tesalonika ini mereka sedang mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, bahkan mereka mengalami situasi yang tidak mudah karena ada aniaya yang terjadi. Namun yang luar biasa, ketika Paulus mengirim Timotius kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini, maka Paulus mendengar ternyata jemaat yang ada di Tesalonika mereka tetap tidak goyah imannya, sekalipun mereka mengalami penderitaan di tengah kesulitan, dan mereka sungguh luar biasa. Saudara, Paulus benar-benar cemas. Mengapa? Karena ada godaan-godaan yang bisa saja menenggelamkan iman mereka. Karena kata godaan ini dipakai kata peraso, yang artinya sesuatu yang menggoda, di mana tujuannya adalah untuk sebuah kehancuran. Betapa sangat mengerikan sekali ketika jemaat di Tesalonika mereka mengalami banyak kesulitan di tengah penderitaan, di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi. Namun mereka tetap tidak goyah dan iman mereka tetap kuat. Saudara, mari belajar dari kisah ini. Bagaimana kita harus sadar hari ini bahwa kekristenan tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya penderitaan. Ingat Bapak Ibu, kekristenan itu bukan sebuah agama, tetapi sebuah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus sadar, kita harus siap dengan apa yang namanya kesulitan. Kita harus siap dengan apa yang namanya penderitaan. Apapun macamnya, entah itu penderitaan, kesulitan, masalah, termasuk aniaya, maka kita harus siap menghadapi semuanya itu. Itu sebabnya hari-hari ini, di tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah zaman di mana kita hidup hari-hari ini, semua sedang mengalami apa yang namanya kesulitan.
apa yang namanya keadaan yang tidak mudah. Mari saya berdoa, biarlah hari ini Tuhan mendapati kita, iman kita tetap kuat. Mari hati-hati, jangan sampai iman kita goyah hanya dikarenakan tawaran-tawaran dunia ini. Ingat saudara, selama kita hidup di dunia ini, maka kita masih akan menjumpai banyak godaan di sekitar kita. Dan setiap tawaran-tawaran ini tentu akan menyeret kita. Tawaran-tawaran ini akan menarik kita untuk kita keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Mari, ada banyak orang-orang yang sudah jatuh. Ada banyak orang-orang yang sudah tumbang imannya. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka korupsi, mereka melakukan penipuan, melakukan tindak kejahatan. Bahkan ada juga mereka yang kemudian meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Iman mereka goyah. Sehingga hanya karena apa yang namanya pasangan hidup, maka mereka kemudian dengan tidak menyayangkan apa yang mereka sudah bangun selama ini, mereka kemudian berpindah keyakinan. Dan hanya demi materi, hanya demi pasangan hidup, hanya demi jabatan, mereka berani menjual iman mereka sehingga mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, mari hari ini kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita goyah. Iman kita harus kuat. Mari tetap bersandar kepada Tuhan. Mari tetap berpaut kepada Allah. Mari tetap hidup dekat dengan Tuhan. Ingat janji firman Tuhan, orang-orang yang tetap setia dan tetap tidak goyah, tetap mempertahankan imannya, maka ada upah yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Karena barang siapa yang setia, mereka akan menerima upah, yaitu mahkota kehidupan. Kita tidak akan dihukum, tetapi kita akan menerima apa yang namanya kehidupan yang kekal. Itu sebabnya mari sekali lagi saya berkata, mari tetap kuat hari ini. Apapun kesulitan, apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia. Mari kita terus berharap dan bersandar kepadanya. Saya percaya di tengah keadaan apapun, di tengah kesulitan apapun, Tuhan pasti akan membuka jalan. Dan Dia akan menolong dan menyelesaikan semua yang kita hadapi. Ingat, yang penting adalah tetap jaga hati kita. Tetap jaga iman kita. Jangan sampai goyah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan tetaplah semangat. Haleluya. Shalom.